Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru ini kalian semua mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan yang belum terpenuhi di tahun 2022 dapat segera tercapai ya. Diberikan kemudahan untuk semuanya. Oke, ini adalah video perdana aku di awal tahun 2023. Sebelumnya itu udah hampir seminggu ya, Kak, ada upload, video yang versi full gitu, karena beberapa hari belakangan kondisi aku sempat, agak drop, kecapean teman-teman, suara itu kurang lebih 3 hari itu sempat hilang gitu ya, nggak bisa bersuara karena tenggorokannya radang. Dan ini juga masih sebenarnya belum begitu pulih, tapi aku nggak mau kalian nunggu terlalu lama, jadi aku, buat videonya. Nah, video kali ini itu membahas tentang skripsi, dunia penelitian akhir untuk mahasiswa tentunya, dan ini sebenarnya juga berdasarkan pengalaman waktu jadi mahasiswa beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ada ternyata hal yang kecil yang kita tuh kadang nggak menyadari kalau itu bisa membuat penelitian akhir kita itu mendapat revisi dari dosen. Nah, hal kecil itu apa aja sih sampai bisa berpengaruh gitu ya, berpengaruh untuk direvisi. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Buat kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas dan aku izin untuk share, dulu materinya gitu ya. Nah, teman-teman, di sini, aku tadi bilang ada hal kecil ketika kita menulis atau menyusun yang namanya penelitian akhir, entah skripsi atau tesis gitu ya. Dan ternyata hal itu tidak kita sadari, justru itu membawa penelitian kita pada coretan dosen atau revisian. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman aku. Jadi waktu aku nulis skripsi sama tesis S2, nah ketika bimbingan beberapa kali aja teman-teman, itu tuh ternyata kesalahan aku ya, direvisi oleh dosen itu bukan pada substansi isinya. Jadi isinya udah bagus menurut dosen pembimbing dan ternyata ada beberapa coretan-coretan yang ternyata itu hal yang sepele banget gitu teman-teman, tapi ternyata aku nggak sadar kalau itu salah. Nah, di bagian sistematika penulisan. Nah, apa yang hal kecil yang dimaksud itu? Nah, kalian harus pahami, yang pertama harus tahu bahwa penulisan kata depan ya, atau nama tempat itu dipisah, nanti dicek lagi tulisan kalian. Misalnya, aku waktu itu pernah salah, ketika menulis kata di bawah, di atas. Nah, ternyata, itu harusnya dipisah teman-teman, dan aku kadang sering typo gitu ya, nulisnya digabung, di atas, di atas, di bawah, di depan. Nah, itu aku gabungin kata di dengan kata depan, di dengan kata atas, padahal harusnya itu dipisah dan untungnya dosen pembimbingku itu jeli. Jadi perhatikan, yang pertama adalah untuk kalimat yang menunjukkan kata tempat ataupun kalimat kata depan gitu ya, itu penulisannya harus dipisah. Nanti kalian setelah mendengar videoku ini nanti cek lagi deh, di cross check lagi, entah itu proposal penelitiannya ataupun, skripsinya gitu ya atau tesisnya. Lalu yang kedua adalah, berkaitan dengan kata asing, istilah asing, ataupun kata serapan asing yang sudah, ganti atau diubah dengan bahasa Indonesia, tapi pelafalannya masih secara asing gitu ya, maka itu tolong ditulis dengan huruf miring. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat di tampilan layar, video gitu ya. Nah, ini tesisku atau S2 teman-teman. Jadi, maksudnya bagaimana? Kalimat asing itu harus ditulis
tulis cetak miring. Istilah-istilah asing gitu ya. Aku cari dulu contoh kalimatnya teman-teman. Mana ya yang ada kalimat asingnya? Nah ini kan kayak kata bezit ini ya, bezit atau penguasaan benda. Ini istilah dalam hukum ya teman-teman. Nah kalimat-kalimat seperti ini kan bukan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Nah tapi ini kan istilah dari bahasa asing, maka harus ditulis cetak miring. Nah, hal yang seperti ini sepele banget kan, tapi kalau kita nggak tahu, ya, itu kalau dosennya jeli, memang dapat dosen yang baca bener-bener gitu ya, itu akan dicoret tuh, disuruh benerin gitu. Nah ini banyak sekali kan nih, istilah-istilah apa namanya, istilah-istilah hukum. Kalau aku karena orang hukum ya teman-teman, kalian pun nanti misalnya ada yang anak IPA mungkin, apa kesehatan ada istilah-istilahnya gitu ya, atau anak ekonomi juga ada istilah-istilahnya. Nah, istilah-istilah tersebut kalau kalian cantumkan dalam penulisan kalian, tolong ini dicetak miring, ya. Lalu, kesalahan selanjutnya adalah pada teknik pengutipan. Nah, catatan kaki gitu ya. Nah, kalian harus belajar teman-teman tentang teknik pengutipan. Aku udah pernah buat videonya ya, cara footnote itu seperti apa, cara buat daftar pustaka itu seperti apa. Ini yang namanya footnote ya, teman-teman. Catatan kaki, ada ibid, objit, logcheat itu udah ada videonya, kalian bisa cek sendiri. Nah, kesalahan dari mahasiswa, kalian itu nanti ketika dapat mata kuliah metode penelitian ataupun metode penulisan, kalau di kampusku dulu ada dua jenis ya mata kuliah itu. Aku dapatkan metode penulisan ilmiah sama metode penelitian hukum. Nah, nanti kalian tanyakan sama dosen kalian. Kalau di kampus kalian itu ketentuannya untuk teknik pengutipan, apakah masih memperbolehkan menggunakan yang namanya body notes atau ternyata hanya footnote saja. Jadi footnote itu kan catatan kaki di bawah nih. Ya, untuk menjelaskan ini nomor 37. Coba cek dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini Egenar gitu kan ya 37 terus penjelasannya saya buat kutipannya itu dibuat di dalam bentuk catatan kaki. Atau justru kalian boleh untuk membuat yang body note. Nah, kalau body note tuh bagaimana? Mungkin di sini nggak ada karena aku di kampusku tidak memperbolehkan adanya body notes, teman-teman. Kalau body notes itu dia penjelasannya, ini kan misalnya, ini ada dikutip ya, kalimat ini aku kutip, lalu aku buat. Nggak ada lagi nomor ini. Kalau body note ini langsung titik lalu dalam kurung itu dari bukunya siapa kalian kutip. Jadi itu yang namanya body note. Pengutipannya disebutkan langsung setelah kalimat yang kalian kutip. Nah, beda dengan catatan kaki, dia tidak disebutkan. Ya kan, cuma nomor aja. Lalu kalau mau tahu ini sumbernya apa, kalian bisa lihat di bagian ini. Oh, ini dikutip dari bukunya Kartini Mulyadi dan Gunawan. Lalu ini objek-objek itu berarti sudah pernah ada kutipan dari buku ini sebelumnya, cuman beda halaman. Oke, teman-teman. Jadi dipastikan terlebih dahulu kalau seumpama kampus kalian itu misalnya memperbolehkan body notes dan juga footnote, artinya kalian bisa aja kan menggabungkan itu. Kalau body note tinggal tulis di sini nih, di samping kalimat yang kalian kutip ini, 37-nya diganti, kalau ini footnote gitu ya, kalau body note ini langsung dalam kurung setelah kalimat Egenar titik ini, dalam kurung itu diambil dari bukunya siapa halaman berapa. Ya teman-teman, itu bedanya body note sama footnote. Nah, lalu kemudian kesalahan lainnya adalah saya pernah jumpa waktu apa namanya baca tulisan penelitiannya mahasiswa saya, itu ada yang ngutipnya itu dia ngambil kutipan dari entah buku orang lain atau mungkin artikel atau jurnal ataupun internet, lalu satu halaman itu isinya kutipan semua. Jadi dari awal awal kertas ini ya sampai lembaran ujungnya akhirnya itu hasil kutipan semua. Jadi footnote-nya banyak sekali. Nah, teman-teman harus paham ya, kalau teknik pengutipan itu biasanya tidak boleh secara langsung. Misalnya
2 halaman buku langsung kalian salin masukkan ke dalam penelitian kalian, itu nggak boleh karena ada indikasi berarti nanti cenderung plagiasi teman-teman, ketika dicek oleh dosen, ya. Jadi mengutip itu ada ketentuannya. Kalau tidak salah, itu pun sekarang ketika kalian mengutip dari buku orang lain, kalian harus melakukan yang namanya parafrase. Nah, parafrase udah pernah aku bahas teman-teman secara singkat ya, di Instagramku pun sudah ada. Nah, apa sih yang dimaksud dengan parafrase? Jadi parafrase itu adalah teknik pengutipan di mana kalimat yang kalian kutip dari sumber ya, dari sumber buku ataupun yang lain-lain, itu kalian ubah menggunakan bahasa kalian sendiri dengan tetap tidak mengubah makna aslinya. Loh, setelah diparafrase dengan menggunakan bahasa kita, apakah tetap dicantumkan sumber kutipannya? Jelas teman-teman, tetap harus dicantumkan dalam footnote-nya. Oke. Nah, itu adalah suatu hal yang baru saat ini aku juga, mulai karena baca-baca gitu ya, baca-baca ketentuan penulisan zaman sekarang gitu. Nah, ternyata salah satu juga unsurnya melakukan parafrase. Kalau misalnya nggak melakukan parafrase tapi yang dikutip sedikit itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa kalau nggak diparafrase ya, sepanjang ingat, sumber dari yang kalian kutip itu kalian cantumkan secara jelas di dalam footnote. Ya, jadi boleh, asalkan tidak banyak. Dan itu pun ada ketentuannya juga. Misalnya, kalau dia lebih dari 4 baris kalimat yang dikutip, nih kan, lebih dari 4 baris ya teman-teman, maka teknik, untuk mencantumkan kutipannya adalah kalian spasikan dulu, misal nih KUH Perdata mencatatkan bahwa spasikan dulu. Lalu ini, geser apa sih namanya kalau ditaruh di tengah begini ya, kalian spasikan atau tab-kan gitu ya, dan tanda petik, lalu tulisannya dicetak miring, oke. Nah ini kalau dia lebih dari 4 baris kalimat yang kalian kutip, bentuknya seperti ini. Tapi kalau enggak, ini pun langsung bisa menyatakan bahwa misalnya hanya kurang dari 4 baris gitu ya, langsung dilanjutkan aja, petik 2 langsung tidak perlu dispasikan begini, itu juga boleh. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya hal yang simpel, tapi ini fatal kalau misalnya kalian keliru atau salah dalam menulisnya, teman-teman. Ini lebih banyak ke yang aku sampaikan ini lebih banyak ke teknik, penulisannya saja. Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri yaitu kaget ketika setiap bimbingan, kok ya ada aja coretan kata dosennya padahal udah bagus, tapi pas dibuka kok ada aja coretan. Ternyata coretannya kecil-kecil yang hal yang sepele tadi kayak nama tempat atau apa, itu aku sering typo, aku sering gabungin gitu ya, di atas, di bawah. Gitu. Nah, itu kesalahan aku. Lalu kemudian juga, teknik pengutipan itu kadang aku juga masih salah waktu itu. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau salah, itu wajar ya, kita namanya mahasiswa juga tahap belajar untuk menulis, membuat tulisan, dan untungnya kalau dapat dosen yang benar-benar jeli membaca, kita jadi terbantu teman-teman. Dan itu aja, semoga ini jadi pembelajaran juga bersama untuk kalian, yang udah nonton video ini, nanti dicek lagi ya tulisannya gitu ya, jangan sampai nanti, eee, revisi hanya karena hal sepele ini. Karena kalau udah revisi kita belum tentu ini ya, apa, kadang mager ya kalian ya, "Ah, udahlah nanti aja," gitu kan nggak langsung cepet. Jadi daripada kayak gitu mending jangan sampai ada revisian. Ya ya kalau dibandingkan dengan, revisi secara substansi itu kan lebih berat ya, lebih baik, lebih mendingan inilah, kesalahannya kalau revisi itu cuman terletak di tata tulisannya aja, itu lebih mending daripada harus mengubah substansi. Kalau disuruh menambahkan, mengganti, menghilangkan, ini nggak perlu, nah itu jadi kita tambah bingung. Oke teman-teman, semoga kalian yang nonton ini, yang lagi skripsi diberikan kelancaran, kemudahan, dan cepat selesai, jangan sampai joki ya teman-teman, jangan sampai bayar, ngeluarin uang yang gede hanya untuk minta dibuatkan orang
lain, tulisannya jangan. Kalian harus merasakan yang namanya perjuangan, begadang, diomelin dosen gitu ya, ngerasain sensasinya itu nanti jadi kenangan kalian sendiri kalau kalian sudah lulus kuliah. Jadi tolong berjuang sedikit lagi, Kak, saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.